Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Muhammad Alam Zaki 2022 1192. Di sini saya akan meresum materi desain kontrol digital dengan metode bot diagram beserta contoh kasusnya dari mata kuliah sistem kontrol digital dan optimal. Untuk pengantar bot diagram dalam sistem kontrol, bot diagram adalah representasi grafik dari fungsi transfer dalam domain frekuensi, magnitudo, dan fasa. Sangat berguna untuk menganalisis kestabilan dan performa sistem kontrol baik analog maupun digital. Dalam kontrol digital, bot digunakan untuk menentukan margin kestabilan atau gain margin dan phase margin, merancang kompensator, lead lag PI digital, menyesuaikan frekuensi respon agar sistem sesuai spesifikasi. Elemen bot diagram magnitudo atau dB menunjukkan penguatan sinyal terhadap frekuensi, fasa menunjukkan pergeseran sudut fasa terhadap frekuensi, crossover frekuensi, titik di mana magnitudo sama dengan 0 dB. Phase margin, jarak fasa dari minus 180 derajat pada frekuensi crossover, dan margin jarak dan dari 0 dB saat fasa sama dengan minus 180 derajat. Prosedur umum desain dengan bot diagram model sistem dalam bentuk fungsi transfer discrete atau S-domain ubah ke Z-domain. Gambar bot diagram dari plan, terus tentukan spesifikasi phase margin PM minimal 45 derajat dan margin GM minimal 10-12 dB. Tambahkan kompensator digital, lead meningkatkan PM atau phase margin, lag mengurangi noise dan steady state error. Evaluasi ulang bot diagram sistem yang sudah dikompensasi. Di sini transformasi dari continue ke discrete. Model sistem dari domain S dikonversi ke Z dengan metode zero order Hall atau ZOH. Umum untuk sistem real time bilinear transform atau Tustin mempertahankan bentuk frekuensi. Setelah dikonversi, lakukan plotting bot diagram discrete. Di sini juga ada contoh gambarnya. Contoh kasus kendali kecepatan motor DC. Spesifikasi kecepatan harus mengikuti referensi dengan faktor rise cepat PM lebih dari 50 derajat. Langkahnya, fungsi transfer plan, sampling time, konversi ke GZ, plotbot dari Y, desain kompensator digital lead dengan A kurang dari B untuk menaikkan phase margin. Analisis dan penyesuaian kompensator. Setelah ditambahkan kompensator, PM bertambah, sistem lebih stabil, overshoot menurun, respon step lebih cepat dan terkendali. Validasi kembali margin pada bot diagram dan crossover tetap, phase margin sesuai spesifikasi. Simulasi dilakukan pada MATLAB atau Simulink untuk melihat time respon. Keunggulan metode bot dalam kontrol digital, visual dan intuitif, mudah mengidentifikasi kebutuhan tuning, cocok untuk sistem yang tidak bisa direpresentasikan akurat secara waktu atau time domain. Efektif untuk sistem dengan gangguan frekuensi tinggi atau perlu filter kompensator. Mudah dikombinasikan dengan kompensator PID digital atau lead lag discrete. Tantangan dan tips. Tantangannya adalah akurasi model yang sangat mempengaruhi desain. Harus berhati-hati dalam pemilihan TS agar bot digital mempresentasikan dinamika aslinya. Tipsnya menggunakan sampling time TS kecil.
TS kurang dari TS per 10 dari sistem. Gunakan MATLAB Control System Toolbox untuk floorboard otomatis. Cek juga respon waktu setelah tuning atau jangan hanya mengandalkan plot. Untuk kesimpulannya, alat penting buat diagram adalah alat penting dalam desain kontrol digital. Menilai kestabilan dapat digunakan untuk menilai dan menyetel kestabilan sistem secara frekuensi. Sistem respon dikombinasikan antara gadget dan kompensator digital lead lag dan PID memungkinkan sistem lebih stabil dan responsif. Kontrol yang andal. Dengan metode ini, desainer dapat merancang kontrol yang andal meskipun tanpa analisis waktu penuh. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya tentang bot diagram dan contoh kasusnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.